Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bentuk dari SPLTV. Sekarang kita akan membahas mengenai metode penyelesaian dan penerapan SPLTV. Nah, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan penyelesaian SPLTV. Di antaranya yaitu yang pertama, kita bisa menggunakan metode substitusi. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode eliminasi, dan yang ketiga, kita bisa menggunakan metode gabungan atau campuran. Di mana metode gabungan atau campuran ini misalkan ketika kita akan menyelesaikan SPLTV, yang pertama kita menggunakan substitusi terlebih dahulu. Lalu untuk tahapan berikutnya atau untuk misalkan untuk yang pertama ketika mencari persamaan untuk membantu itu kita substitusi, habis itu kita eliminasi. Atau misalkan bisa juga ketika kita ingin menyelesaikannya, kita menggunakan eliminasi terlebih dahulu. Jadi dua persamaan dieliminasi, terus hasilnya nanti substitusi, bisa seperti itu. Jadi pada metode gabungan ini kedua-duanya digunakan untuk menyelesaikan satu permasalahan. Berbeda ketika substitusi dan metode eliminasi, misalkan ketika metode substitusi ini yang kita gunakan, berarti dalam menyelesaikan permasalahan itu kita full menggunakan substitusi. Jadi untuk persamaan misalkan ada 3 persamaan. Persamaan 1 kita buat menjadi suatu pernyataan X. Z misalkan jadi X sama dengan bla 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 Y, ada Y tambah Z misalkan. Nah, nanti disubstitusikan ke persamaan 1, substitusikan persamaan 2 dan seterusnya. Jadi semuanya pokoknya menggunakan substitusi. Nah, ketika eliminasi ada beberapa komponen yang dihilangkan. Misalkan ketika kita ada persamaan 1 dan persamaan 2, kita eliminasinya entah itu X atau entah itu Z. Nah, untuk lebih lanjut nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Untuk sekarang, dalam video ini kita akan membahas mengenai metode substitusi. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi, digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, pilihlah salah satu persamaan yang sederhana. Kemudian, nyatakan salah satu variabel ke dalam dua variabel lainnya. Misalkan, dipilih persamaan linear kedua dan kita nyatakan X ke dalam variabel Y dan Z. Jadi misalkan ketika ada 3 persamaan, kita pilih salah satu, nah satu persamaan itu kita buat jadi kayak pernyataannya tuh X sama dengan bla 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 bla, nanti ada sama dengannya itu Y sama Z, seperti itu. Langkah kedua, substitusikan atau masukkan persamaan di langkah 1 ke dalam kedua persamaan yang lain sehingga terbentuk sistem persamaan linear dua variabel yang baru. Tadi kan kita di langkah pertama sudah membuat X, misalkan yang kita pilihkan X ya. Yang kita pilihkan X. Nah, nanti X ini misalkan X sama dengan apa gitu. Tambah Y tambah Z. Nah, ini kan ada X-nya ya. Nah, ada 3 persamaan, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Misalkan ini dari persamaan 1, kita buat seperti ini. Nah, nanti persamaan ini kita substitusikan ke persamaan 2 sama persamaan 3, sehingga akan membentuk persamaan linear dua variabel yang baru, yaitu tadi ada Y dan Z variabelnya. Selanjutnya, langkah ketiga, selesaikan sistem persamaan linear dua variabel yang baru untuk menentukan nilai Y dan Z. Substitusikan kedua nilai ini untuk menentukan nilai X sehingga diperoleh penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi nanti setelah kalian menemukan 2 sama 3, lakukan hal yang sama untuk memperoleh nilai Y dan Z. Jadi tetap nanti menggunakan substitusi, sehingga setelah nanti diselesaikan, akan menemukan Y sama dengan berapa, Z sama dengan Y sama dengan berapa. Nah, nanti Z sama dengan berapa hasilnya itu. Nah, nanti setelah dua ini ketemu, substitusikan ke nilai
persamaan yang pertama tadi, sehingga bisa diketemukan nilai X-nya itu berapa. Langsung saja supaya memudahkan untuk memahaminya, kita mulai ke contoh soal. Misalkan ada permasalahan seperti ini. Dalam suatu toko buah-buahan sedang diselenggarakan diskon penjualan buah. Seseorang yang membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel harus membayar Rp33.000. Orang yang membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel harus membayar Rp23.500. Orang yang membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar Rp36.500. Berapakah harga per kilogram salak, harga per kilogram jeruk, dan harga per kilogram apel? Penyelesaiannya, misalkan di sini kan ada tiga nama buah ya, ada jeruk, salak, apel. Nah, untuk memudahkan yang disebut pertama itu kita sebut X, ini Y, dan ini Z. Jadi misalkan X sama dengan jeruk, Y-nya sama dengan salak, dan Z sama dengan apel. Dari soal ini, dari SPLTP diketahui, ini yang pertama disebutkan itu biasanya menjadi persamaan 1. 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel harus membayar Rp33.000. Sehingga dibentuk persamaannya menjadi X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 33.000. Begitupun untuk persamaan 2, yang ini berarti persamaannya menjadi 2X tambah Y tambah Z sama dengan 23.500. Persamaan 3-nya seperti yang dilihat. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bentuk dari persamaan 1, 2, dan 3, persamaan satunya kita tulis ulang. Nah, persamaan ketiga yang ini, saya pilih yang ini. Kan tadi langkah pertama untuk penyelesaian substitusi itu dari 3 pernyataan, dari 3 persamaan, maksudnya kita pilih salah satu yang mudah. Entah itu ini, atau ini. Tapi menurut saya persamaan 2 ini agak ribet ya, soalnya nanti ini ada 2X. Nanti ketika disama dengankan itu, berarti 2X di sini sama dengan 23. Aduh, mohon maaf tulisannya jadi seperti ini karena ini menggunakan mouse ya, bukan pakai ballpoint pen ini. Sama dengan dikurangi Y, pindah ruas, dikurangi Z. Nanti jadi X-nya itu sama dengan 23.500 min Y min Z per 2. Jadi akan ada 2-nya. Jadi untuk memudahkan, tidak perlu cari yang sulit seperti ini jika ada yang mudah. Jadi saya pilih ini saja. Persamaan 3 diubah ke dalam fungsi Y dan Z. Diperoleh seperti ini, 36 X-nya tetap di ruas kiri, plus 2Y ditambah 3Z-nya pindah ruas, sehingga menghasilkan X sama dengan 36.500 dikurangi 2Y dikurangi 3Z. Kita namai dengan persamaan 4. Nah, selanjutnya langkah kita sudah masuk ke langkah kedua, substitusikan persamaan tadi yang sudah kita bentuk atau nyatakan ke dalam X, ke dalam 2 persamaan sisanya. Berarti kita substitusikan persamaan 4 yang baru ini ke dalam persamaan 1 yang ini. Sehingga menghasilkan 36.500. Ini kan X-nya, nilai X-nya kita masukkan ke sini. 36.500 dikurangi 2Y dikurangi 3Z sama dengan 3Y tambah 2Z sama dengan 33.000. Selesaikan, min 2Y ditambah 3Y sama dengan positif Y, min 3Z ditambah 2Z sama dengan negatif Z, sehingga 36.500 ditambah Y dikurangi Z sama dengan 33.000.
menghasilkan Y dikurangi Z sama dengan negatif 3.500. Ini kita namai atau kita berhasil membentuk persamaan kelima. Selanjutnya, substitusikan lagi persamaan yang baru tadi yang keempat ke persamaan kedua. Tadi kan persamaan 4-nya itu X sama dengan 36.500, ya ini tuh X. Dikurangi 2Y dikurangi 3Z. Nah, persamaan 2-nya itu ini, 2X ditambah 3Y tambah 3Z sama dengan 23.500. Selesaikan, 2 dikali 36.500 itu 73.000. 2 dikali negatif 2, negatif 4. Y, 2 dikali negatif 3Z, negatif 6Z. Lalu ini tinggal pindahkan. Hasilnya 23.500. Selanjutnya diselesaikan. Variabelnya yang ini 4Y dengan Y 3Y, min 3Y, 6, min 6 ditambah Z, min 5Z. Masih harus diselesaikan, berarti min 3Y dikurangi 5Z, ini 23.000, ini 73.000 positif, dipindahkan jadi negatif, 73.000 sama dengan negatif 49.500. Ini menjadi persamaan 6. Selanjutnya, persamaan 5 yang tadi, yang Y min Z sama dengan negatif 3.500, itu diubah ke dalam fungsi Y. Sehingga Z sama dengan 3.500 ditambah Y. Kita namai persamaan 7. Lalu substitusikan persamaan 7 ke persamaan 6. Ini kan persamaan 7 nih. Ini kan persamaan 6. Masukin persamaan 7 ini ke persamaan 6. Jadi negatif 3Y, negatif 5, ini Z-nya. Kita ganti dengan ini, kita substitusikan dengan ini. Masukkan ini. 3.500 ditambah Y sama dengan negatif 49.500. Selesaikan, negatif 3Y dikurangi 17.500 ini dari sini, 5 dikali 3.500 sama dengan 17.500. Lalu negatif 5 dikali Y, negatif 5Y, sehingga menghasilkan negatif 49.500. Lalu selesaikan, negatif 3Y dikurangi 5Y sama dengan negatif 8Y. Negatif 49.500. Ini asalnya negatif, pindah ke sini jadi positif. 17.500 sama dengan negatif 32.000. Berarti Y sama dengan 4.000. 4.000 dari negatif 32.000 dibagi negatif 8. Hasilnya sama dengan 4.000. Ini persamaan 8. Selanjutnya, substitusikan persamaan 8 ke persamaan 7. Z-nya sama dengan 3.500 ditambah 4.000. Tadi kan diketahui ya, persamaan 8 ke persamaan 7. Tadi persamaan 7-nya itu Z sama dengan 3.500 ditambah Y. Tadi Y kita sudah ketahui itu 4.000 ya. Berarti Z sama dengan 3.500 tambah 4.000 sama dengan 7.500. Ini persamaan 9. Langkah terakhir, substitusikan persamaan 8 dan 9 ke persamaan 4. Nah, tadi kan persamaan 4-nya itu X sama dengan 36.500 dikurangi 2Y dikurangi 3Z. Tadi Y-nya 4.000, Z-nya 7.500 sehingga diperoleh 36.500 dikurangi 8.000 dikurangi 22.500 menghasilkan X sama dengan 6.000. Sehingga diperoleh X sama dengan 6.000, Y sama dengan 4.000, dan Z sama dengan 7.500. Jadi harga per kilogram salak di toko buah-buahan tadi yang sedang diskon itu murah ya, 6.000 untuk per kilogram salaknya. Untuk per kilogram jeruknya harganya 4.000 dan harga per kilogram apelnya 7.500. Seperti itu.
Sekian untuk pembahasan metode substitusi kali ini. Semoga bisa dipahami bagaimana menggunakan metode substitusi dalam menyelesaikan permasalahan SPLTV. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Untuk siswa-siswa yang saya ajar, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar pada aplikasi sekolah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.